Warga di Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu, kini terisolasi. Layanan kapal perintis dan feri yang menghubungkan pulau ini dengan daratan besar Sumatera terganggu akibat pendangkalan alur di dermaga Pulau Bahai, Bengkulu. Mengatasi persoalan ini, Presiden Prabowo menandatangani instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan Pulau Enggano, Bengkulu. Kebijakan ini diharapkan dapat segera mengatasi keterisolasian. Lantas, apakah kebijakan ini langsung efektif mengatasi masalah yang sedang dihadapi warga di Pulau Enggano? Hingga Rabu 25 Juni 2025, pelayaran Bengkulu Enggano belum kembali normal. Pelayaran hanya bisa dilayani oleh satu kapal, yakni KMP Pulau Telo. Satu kapal penumpang lainnya, yakni KM MH Tamrin, terperangkap dalam kolam pelabuhan Pulau Bahai karena belum sempat keluar saat alur terputus. KMP Pulau Telo pun belum beroperasi normal. Pelayaran yang biasanya setiap Selasa dan Jumat menjadi hanya sekali per pekan dengan menyesuaikan kondisi cuaca. Kalau terjadi badai, pelayaran tertunda hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. KMP Pulau Telo juga tidak bisa bersandar ke dermaga ASDP Bengkulu. Kapal itu harus menambatkan diri di tengah laut sekitar pelabuhan Pulau Bahai. Penumpang harus diangkut atau dilansir menggunakan kapal kecil dari pelabuhan untuk menuju KMP Telo atau turun dari KMP Telo ke pelabuhan. Kapal pengangkut disediakan Pelindo, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP TNI AL, Pol Airut, dan Basarnas. Sistem lansir terus diberlakukan selama alur pelabuhan belum terbuka. Adapun Presiden Prabowo telah menaikkan impres percepatan pembangunan Enggano dan percepatan pembangunan pelabuhan Pulau Bahai Bengkulu. Dengan impres tersebut, proses pengerukan sedimentasi yang menutup alur pelabuhan diharapkan bisa lebih dipercepat. Adapun PT Pelindo Regional Bengkulu menargetkan alur ini sudah bisa dilintasi kapal akhir Juni 2025. Terisolasi sejak Maret 2025, warga di Pulau Enggano pun kesulitan. Jadi seperti apa situasi terkini warga di Pulau Enggano? Pendangkalan alur yang tak kunjung teratasi di dermaga Pulau Bahai, Kota Bengkulu berdampak kian parah pada akses masyarakat Pulau Enggano. Kerugian ekonomi petani diprediksi telah mencapai 8 miliar rupiah. Harga-harga di pasar pun naik. Harga pisang yang biasanya Rp55.000 hingga Rp60.000 per tandan, kini hanya Rp20.000. Akibatnya banyak hasil bumi yang dibiarkan busuk di lahan. Perekonomian masyarakat di Pulau Enggano Bengkulu lumpuh karena akses utama transportasi kapal perintis dan kapal feri ke pulau terpencil itu terganggu. Harga bahan pokok melonjak dan stok bahan bakar untuk kebutuhan listrik menipis. Karena tak bisa menjual hasil bumi dan tangkapan ikan keluar Enggano, stok pun menumpuk. Kondisi membuat harga komoditas perkebunan dan perikanan di Enggano anjlok. Bahkan dalam video yang diunggah oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, warga terlihat membuang pisang hasil panen ke laut. Masyarakat adat di Pulau Enggano telah menggelar musyawarah untuk mencari solusi atas kerugian besar yang mereka alami. Hasilnya, masyarakat mendesak agar pemerintah cepat menuntaskan normalisasi alur di sekitar dermaga Pulau Bahai. Selanjutnya, masyarakat mendesak pemerintah turun tangan menjalankan langkah darurat, yakni menyediakan kapal untuk menampung hasil bumi dari Pulau Enggano. Kehancuran ekonomi dan keterisolasian yang dialami warga Enggano menjadi bukti nyata urgennya aksi pemerintah. Pertanyaannya, mampukah impres yang diteken oleh Presiden Prabowo benar-benar menjadi solusi cepat dan efektif? Atau akankah krisis ini terus berlarut tanpa kepastian bagi masyarakat Enggano? Kalau sahabat Kompas, apa tanggapannya?